Mau beli jersey timnas Indonesia terbaru? Langsung aja klik link di deskripsi video ini dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Luar biasa seru dan sangat menegangkan. Hasil timnas Indonesia versus Irak di Piala Asia 2023. Tonton video ini sampai habis karena admin akan beberkan detail jalannya pertandingan super seru ini. Irak langsung mendapat peluang di menit ketiga babak pertama lewat sundulan Osama Rashid. Beruntung sundulan pemain nomor 20 itu masih melenceng dari gawang Indonesia yang dijaga Hernando Ari. Tidak mau tinggal diam, skuad Garuda juga langsung menggebrak pertahanan Irak semenit kemudian. Berawal dari lemparan ke dalam yang dilakukan Pratama Arhan, bola liar disepak Marcelino Ferdinand membentur mistar gawang Irak yang dijaga Jalal Hasan. Hingga menit ke-10, pertandingan Indonesia versus Irak berjalan seimbang. Irak mencoba membongkar pertahanan Indonesia dengan mengirim crossing ke kotak penalti. Irak kembali mendapat peluang pada menit 13. Umpan sepak pojok pemain Irak malah mengenai kepala Jordi Amat dan membentur mistar gawang Indonesia. Gawang Indonesia yang dijaga Hernando Ari akhirnya jebol juga pada menit 17. Striker Irak Mohanad Ali yang menerima umpan terobosan bisa melewati Elkan Bagot dengan bebas menyepak bola ke gawang tanpa bisa dihalau Hernando. Irak kembali unggul di akhir pertandingan lewat gol sontekan Osama Rashid. Wasit sempat mengecek VAR untuk melihat posisi pemain Irak yang dianggap offside sebelum gol. Hingga pertandingan babak pertama berakhir, Irak unggul 2-1 atas Indonesia. Padahal jelas offside. Wasit jelas bertindak curang. Kalau sampai Indonesia kalah atau seri, kemenangan Irak wajib dibatalkan dan laga harus diulang segera. Kalian setujukan dengan keinginan admin? Kalau setuju silahkan komentar di bawah ini ya guys. Dukung terus timnas Indonesia di Piala Asia 2023. PSSI disebut wajib pertahankan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Indonesia Justinus Laksana angkat bicara soal nasib pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang kontraknya bakal segera usai. Menurutnya, PSSI wajib mempertahankan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Wajib dipertahankan, ucap Coach Justin dalam siniar di kanal Hasanis Corner. Pernyataan Justin ini bukan tanpa alasan. Menurut mantan pelatih timnas futsal Indonesia tersebut, tak mudah menemukan sosok seperti Shin Tae-yong. Tidak mudah memegang tim seperti Indonesia di mana kualitasnya di level Asia Tenggara saja pas-pasan, tukasnya. Kalau kita sudah menemukan pelatih yang cocok dengan budaya kita, ia juga happy tinggal di Indonesia. Dan ia juga sudah membuktikan membangun sebuah fondasi yang luar biasa. Ini harus diteruskan. Justin menambahkan. Lebih lanjut, Justin membeber capaian lain Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut berani memotong generasi dan mematangkan generasi baru di timnas Indonesia. Salah satu hal sangat penting yang dilakukan Shin Tae-yong adalah memotong generasi. Jadi pemain tim U19, U20, U21 jadi pemain timnas utama. Ada naik turunnya karena ini adalah sebuah proses, tuturnya. Ada yang bilang Indra Syafri juara SEA Games terakhir, mereka lupa 9 pemain Indra Syafri ini pernah main di timnas senior. Jadi mereka punya pengalaman. Ini adalah hal yang tidak pernah dilakukan oleh federasi atau pelatih sebelumnya, Justin menambahkan. Betul juga kata Coach Justin, silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Kabar gembira, Erick Thohir mengaku butuh 150 pemain timnas. Siap berikan solusi hebat ini. Apakah menambah naturalisasi? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku timnas Indonesia masih kekurangan stok pemain untuk bermain di berbagai event.
Menurutnya, timnas Indonesia masih mengalami kekurangan stok pemain. Mantan Presiden Inter Milan tersebut mencontohkan di posisi gelandang timnas U23 Indonesia semalam. Di posisi tersebut menurutnya hanya ada Marcelino, Ferdinand, dan Ivar Jenner. Pas ada rotasi kelihatan kita, jadi memang itu saya bilang bahwa kita harus terus mencari pemain pelapis, ujarnya. Menurutnya, Erick Thohir setidaknya membutuhkan 150 pemain untuk bisa membela timnas Indonesia di berbagai level usia dan event. Erick mengaku pembenahan grassroots bakal jadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan talenta tersebut. Nah, ini juga yang kenapa saya berkali-kali jangan berpuas diri, ujar Erick Thohir. Jangan kemenangan ini jadi euforia. Tetapi bagaimana kemenangan ini terus justru membangun dari grassroots dari U17, U20, U23. Dan kita bisa lihat juga banyak pemain ini juga masuk tim senior juga. Nah, ini yang saya rasa menjadi catatan tersendiri buat kami di PSSI untuk terus mempersiapkan pemain. Saya sudah sampaikan kita harus paling tidak punya stok 150 pemain untuk pemain senior, pemain U23, pemain U20, dan U17, ujarnya.